Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isneni Nur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, ratusan hektar sawah di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, terancam gagal panen akibat kekurangan air, lantaran saluran irigasi tertimbun material longsor. Hujan deras yang terjadi belakangan ini mengakibatkan longsor pada jalur irigasi Wailaku di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jalur irigasi tersebut merupakan satu-satunya penyuplai air untuk areal persawahan dari 3 desa, yakni Desa Golokantar, Desa Bangka Kantar, dan Desa Nangalabang. Akibat longsor tersebut, ratusan hektar areal persawahan milik petani terancam gagal panen lantaran kekurangan pasokan air. Selain untuk mengairi sawah milik warga, air dari irigasi Wailaku juga digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Warga berharap pemerintah Kabupaten Manggarai Timur segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Ini terjadinya sekitar tanggal 7 malam pas hujan lebat kemarin. Itu memang hujannya cukup deras, dan mungkin terjadinya itu pas itu, malam tanggal 8. Lihat selama ini sih banyak digunakan untuk kegiatan konsumsi rumah tangga juga, mandi, keperluan-keperluan rumah tangga. Ini kan tergantung pada irigasi ini, Pak. Jadi seperti itu. Jadi sangat dirugikan kalau misalnya keadaannya sudah seperti ini ya. Kita masyarakat sangat terganggu dengan situasi ini. Mohon secepatnya diatasi atau ditangani oleh pemerintah Manggarai Timur. Sementara itu, pemirsa, tangga di ruang inap Songket di RSUD Encik Mariam Daiklingga rawan ambruk. Beberapa bagian sisi anak tangga retak. Antisipasi jatuhnya korban jiwa, pihak RSUD Encik Mariam Daiklingga Provinsi Kepulauan Riau menutup akses menuju lantai 2 serta larangan berada di dekat anak tangga. Tangga yang berada di ruang Songket RSUD Encik Mariam Daiklingga Kepulauan Riau rawan ambruk. Pasalnya beberapa anak tangga tampak rapuh dan retak. Kondisi tangga ini membuat khawatir para petugas medis yang bertugas di ruang Songket. Para petugas medis juga kerap menegur keluarga pasien yang berdiri di sekitaran anak tangga. Kepala RSUD Encik Mariam Daiklingga Suryadi mengatakan, retak di sisi bagian anak tangga semakin renggang dan sering membuat khawatir para petugas. Pihak kontraktor pun juga sudah melihat kondisi bangunan ini, namun belum ada tindak lanjut. Selain keretakan, di saat hujan deras di sisi anak tangga juga terjadi rembesan air. Khawatir akan timbulnya korban jiwa, pihak RSUD Encik Mariam Daiklingga sudah melaporkan ke Dinas Kesehatan agar dilakukan perbaikan pada bangunan yang mulai rusak. Jadi yang jelas itu kita terima kita tak ada terlibat, kita cuma nerima barang aja dari dinas. Pengawasnya apa. Kalau laporan dari para petugas yang jaga di situ sempat khawatir nggak? Iya, mereka khawatir itu macam mana Pak ini. Ya kita jangan sering lewat situ lah. Penting itu tempat lalu jalan iya. Orang memang saya lihat retaknya itu agak makin renggang sepertinya. Sempat dari pihak kontraktor sempat datang nggak mau ngecek? Kayaknya datang lah, tapi agak mana lagi. Nah, sampai sekarang pun belum ada perbaikan ya? Udah lama kan juga. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah membongkar dugaan kasus korupsi bantuan pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19 senilai 1,9 miliar rupiah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dana tersebut bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja untuk kelompok usaha di wilayah Banyumas. Petugas dari Kejari Purwokerto, Jawa Tengah menggerebek rumah seorang warga di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, yang diduga terkait dengan kasus penyelewengan dana bantuan pemberdayaan Petugas dari Kejari Purwokerto, Jawa Tengah menggerebek rumah seorang warga di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah yang diduga terkait dengan kasus penyelewengan dana bantuan pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19.
Dari rumah tersebut, petugas menyita uang senilai 470 juta rupiah, puluhan stempel bertuliskan kelompok usaha, puluhan rekening tabungan, dan sejumlah berkas lainnya. Tak hanya menyita uang dan barang bukti lainnya, petugas juga membawa 2 warga yang diduga terkait dengan kasus tersebut ke kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Untuk sementara, keduanya masih berstatus sebagai saksi. Jadi sebenarnya total bantuan dari Dirjen Kemenaker, Dirjen Bina Penta Kemenaker ini untuk 48 kelompok dengan nilai total semuanya adalah 1,920 juta rupiah. Dari 1.920 juta rupiah. Ini adalah untuk 48 kelompok, masing-masing kelompok 40 juta. Kemudian dari masing-masing kelompok ini, ketika dari pusat itu kan ditransfer ke rekening masing-masing. Masing-masing kelompok ini berhasil kita amankan dari satu rumah saja, ini semua dari satu rumah. Dari satu kelompok sebesar setelah ditransfer melalui rekening masing-masing nama kelompok, kemudian kelompok ini mengambil ke BRI, kemudian di depan BRI sudah menunggu seseorang, kemudian diminta semuanya. Jadi dari 48 kelompok diminta oleh ini satu orang ini total 1.920 juta rupiah. Gitu ya. Jadi sebenarnya bantuan dari Dirjen Bina Penta Kemenaker ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat akibat COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang menganggur, sehingga Dirjen Bina Penta ini memberikan bantuan kepada kelompok yang ada di desa. Satu kelompok itu beranggotakan 20 orang. 20 orang, tujuannya adalah memberdayakan kelompok tersebut. Biar kelompok di desa ini bisa berusaha, bisa mendirikan usaha yang mandiri. Tetapi ternyata dalam prakteknya uangnya dari 48 kelompok ini diambil oleh satu orang dan mungkin akan berkembang nantinya. Uang itu sisanya adalah yang bisa kita ketemukan di sini. Ya. 2 warga yang saat ini diperiksa secara intensif yakni MT dan AM, dan keduanya merupakan orang di luar kelompok. Namun petugas mendapati stempel berbagai kelompok dan seluruh buku tabungan kelompok serta uang sebanyak 470 juta rupiah yang diduga sisa dari total uang sebanyak 1,9 miliar rupiah dari mereka. Informasi lainnya, pemirsa, ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi dan ruas Belawan Medan Tanjung Morawa resmi terintegrasi dengan ruas Medan Binjai. Terintegrasinya 3 ruas tol itu menyusul diresmikannya operasional seksi 1/11 Maret 2021. Izin operasional Junction Tanjung Mulia Marelan sepanjang 4,2 km ini keluar dari Kementerian PUPR pada 3 Maret lalu. Sebelumnya, ruas yang menghubungkan 3 ruas tol itu sempat diuji coba pada musim libur Natal dan akhir tahun kemarin. Dengan keluarnya izin operasional tersebut, Hutama Karya selaku pengelola akan melakukan sosialisasi kepada pengguna tol, sembari menunggu hasil pembahasan dan penetapan tarif tol yang saat ini masih bergulir di pemerintah. Akan ada 21.000 kendaraan yang akan melintas ke Binjai di ruas tol tersebut setiap hari, baik dari Medan dan Belawan ataupun sebaliknya. Pengoperasian Junction Tanjung Mulia Marelan ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Medan, sekaligus menunjang akselerasi ekonomi di wilayah sekitar, baik di Belawan, Binjai, Deli Serdang, dan Tebing Tinggi, termasuk mobilitas penumpang pesawat ke Bandara Kuala Namu. Kedepan ruas tol ini akan terhubung hingga ke Kisaran dan Parapat untuk mendukung geliat pariwisata di Danau Toba. Jalan tol Medan Binjai kan bersambungan dengan jalan tol Belmera ya. Jadi sesuai dengan pengoperasian semua sudah ada terintegrasi, semua sudah ada peralatannya, sehingga pengguna jalan Medan Binjai nanti dapat langsung menyambung dengan jalan tol Belmera. Dan ini dioperasikan jalan ini, ruas ini memang sangat menjadi kunci dari lalu lintas yang dari Binjai menuju ke Tebing, Kuala Namu maupun ke
Belawan. Ruas dan panjangnya serta tarif tolnya itu seperti apa Pak sampai saat ini sudah dibahas? Menurut kalau tarif tol saya kira masih dibahas di kementerian, jadi belum turun. Jadi sekarang ini masih bersifat sosialisasi lah kepada masyarakat tanpa tarif untuk satu ruas yang ini saja. Ya. Pak HK kan bisa punya hitung-hitungan Pak, berapa kendaraan nanti yang bakal melewati ruas ini dan berapa persen sebenarnya bisa mengurangi kepadatan di Medan Pak? Wah, kalau sampai angka-angka mungkin kami juga bisa ya, tapi kalau secara lalu lintasnya kira-kira 21.000 per hari, dan itu sangat, kalau tadi persentase mengurangi kemacetan, saya kurang tahu persentase, tapi saya kira sangat membantu sekali mengurangi kemacetan di Kota Medan, karena dari Belawan dapat langsung ke BJ, dari Kuala Namu dapat langsung. Seberapa sering abang lewati tol-tol ini? Setiap hari, hampir setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Biasa keluarnya mana? Biasa keluar bisa Marelan, bisa Helpet. Tapi sebelum ada ini, terasa macetnya nggak di Medan? Oh ya macet sekali gitu kan, terutama di Kampung Lalang itu kan. Kita sampai makan waktu berapa jam untuk di situ, gitu kan. Kalau sekarang ini kan sangat mudah gitu kan. Urusan juga gampang, kita setengah hari udah selesai. Untuk di Sergei gitu kan. Kalau untuk sekarang ini ya, kalau untuk kemarin itu 1 harian di Sergei. Hanya Sergei. Sebanding nggak dengan biaya tol yang mahal itu? Sebagai urusan pekerjaan ataupun bisnis ya sebanding. Tapi kalau urusan lainnya saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau urusan bisnis, usaha sebanding. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali di Indonesia hari ini. Pemirsa, Tapanuli bagian selatan memang menyimpan sejuta pesona kuliner yang patut dicoba. Salah satunya adalah ikan mas bakar Sinyarnyar yang selalu membuat ketagihan. Bagi Anda pecinta kuliner, jangan lupa untuk menikmati kuliner tradisional ini saat berkunjung ke Tapanuli bagian selatan. Ini dia ikan mas bakar Sinyarnyar yang selalu membuat ketagihan dari Tapanuli bagian selatan. Untuk membuat ikan bakar Sinyarnyar sebenarnya tidak terlalu sulit. Bahan-bahannya pun tergolong mudah didapat. Pertama, kita siapkan ikan mas terlebih dahulu. Bersihkan ikan mas dengan membuang sisik dan isi perutnya hingga bersih. Kemudian panggang di api yang setengah membara hingga matang. Sambil menunggu ikan mas matang, kita siapkan bumbu. Bahan utama untuk bumbu ikan ini adalah Sinyarnyar atau yang lebih dikenal andaliman. Giling Sinyarnyar hingga halus, kemudian campurkan dengan cabai yang sudah digiling. Aduk adonan Sinyarnyar dan cabai hingga bercampur dengan sempurna. Untuk menambah aroma yang menggoda, adonan Sinyarnyar ini biasanya ditambah dengan bawang merah yang telah digiling halus. Untuk menghidangkan ikan bakar Sinyarnyar ini, Anda cukup menabur ikan mas panggang dengan adonan campuran Sinyarnyar. Ikan mas bakar Sinyarnyar ini masih menjadi makanan favorit di berbagai rumah makan atau restoran yang ada di Tapanuli bagian selatan. Biasanya, rumah makan yang menyajikan kuliner tradisional Tapanuli ini akan selalu ramai dikunjungi pembeli. Kalau dimakan emang bikin ketagihan juga. Apa yang membuat amal ketagihan? Apa itu? Sinyarnya kalau yang dibilangnya kalau bahasa Indonesia sih andaliman sih yang bikin lidah bergetar gitu bahkan. Juga Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat berbagai aktivitas yang melibatkan keramaian harus dibatasi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagai upaya pemulihan ekonomi, Dinas Kebudayaan Lingga akan kembali melestarikan kebudayaan Melayu Lingga Kepulauan Riau. Berbagai macam prosesi adat Melayu yang akan kembali dilestarikan tahun ini, di mana sempat vakum di tahun 2020 lalu, adalah Hol Jamak, Silat Melayu, serta Tari Sekapor Sirih. Ketiga kesenian tersebut ditampilkan saat penyambutan tamu, baik wisatawan maupun pejabat. Kepala Dinas Kebudayaan Lingga Asmi mengatakan, pelestarian kebudayaan Melayu Lingga ini nantinya akan disesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
bidang nilai tradisi, adat dan nilai budaya, itu kita melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya ada kegiatan pelestarian tradisi, ya seperti ada kegiatan haul jamak yang diadakan setiap tahunnya. Insya Allah tahun ini dapat kita laksanakan dengan mudah-mudahan dapat izin dari tim gugus COVID dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu ada event-event yang sifatnya pelestarian tradisi, itu penyambutan tamu daerah yang bercorak warna tradisi, ada tradisi. Jadi itu tetap dikembangkan meski di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita tetap melaksanakan, sekali lagi dengan catatan kita minta izin, dan jika itu diizinkan dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu tetap kita perhatikan. Jika tim gugus tidak mengizinkan, kita tidak akan melaksanakan itu. Kembali dilestarikannya kebudayaan Melayu Lingga ini juga disambut antusias oleh sanggar seni yang ada di Kabupaten Lingga. Pasalnya, semenjak pandemi COVID-19 muncul, banyak anggota sanggar yang menganggur bahkan kerja serabutan demi bertahan hidup. Febri Andrian Amoga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isnianinur mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.